Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan bahasan kita di tafsir surat Abasa pada ayat yang ke-17 dan seterusnya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal insanu ma akfarah." Kalau kita lihat terjemahnya, celakalah manusia. Ma akfarah, alangkah kufurnya dia. Ya. Kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-18, "Min ayyi syai'in khalaqah." Dari apakah dia, yaitu Allah, menciptakannya manusia ini? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari setetes air mani, dia Allah menciptakannya. Faqaddara, lalu Allah menentukannya. Dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan firman Allah pada ayat yang ke-17 ini? Qutilal insanu. Terjemahannya tadi, Qutilal insanu, yaitu celakalah manusia. Diterjemahkan celakalah manusia. Di sini Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tidak menjelaskan makna dari kata-kata ini, kalimat ini atau firman Allah ini. Ya, qutilal insanu. Beliau tidak menjelaskannya. Tapi beliau menjelaskannya berkaitan dengan ma'akfarah. Kalau kita melihat penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan qutilal insan. Maknanya adalah lu'inal insan. Manusia dilaknat. Manusia dilaknat. Penjelasan Imam Ibnu Katsir. Dilaknat itu apa artinya? Dilaknat itu artinya tidak diberikan rahmat sama Allah. Waliyahzubillah. Ini dijauhkan dari rahmat Allah. Berarti dia berada dalam kebinasaan, kehancuran, halak, celaka. Ya. Jadi lu'inal insan. Manusia ini dilaknat. Kemudian siapa yang dimaksud dengan manusia yang terlaknat ini? Kembali dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan manusia di sini adalah manusia mereka yang mengingkari hari akhir. Mereka yang mengingkari hari kebangkitan manusia dari kubur. Mengingkari hisab. Mengingkari surga dan neraka. Kenapa mereka mengingkari? Hanya sebatas berpijak pada logika akal mereka saja. Dengan mengatakan tidak mungkin itu terjadi. Karena manusia sudah hancur tubuhnya. Jadi, qutilal insanu, artinya terlaknatlah manusia-manusia yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Tidak percaya dengan hari hisab, tidak percaya dengan pembalasan, dengan surga, neraka, tidak percaya. Sungguh orang-orang yang seperti ini akan dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Artinya, tipe manusia seperti ini akan jauh dari kebahagiaan dalam kehidupannya. Dia akan berpindah dari satu penderitaan ke penderitaan yang lain. Walaupun dia mendapatkan harta yang banyak. Bisa jadi dia mendapatkan kekayaan, bisa jadi jabatan, bisa jadi. Tapi semua itu adalah sarana untuk
menghancurkan dia, membinasakan dia, mencelakakan dia. Lalu Allah mengatakan, ma'akfara. Terjemahannya, ma'akfara artinya alangkah kufurnya dia. Di sini Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan alangkah kufurnya dia, yaitu linikmatillah, atas nikmat Allah. Wa ma ashadda mu'anadatahu lil haqqi ba'dama tabayyan. Dan alangkah besar perlawanan dia, pengingkaran dia terhadap kebenaran yang sudah jelas di hadapannya. Wa ma huwa wa huwa ma huwa, dan dia itulah dia. Wa ma wa huwa ma huwa, dan dia itulah dia. Ya. Jadi ma akfarah. Ini kalau Ibnu Katsir mengatakan ma akfarah ay ma asyadda kufra. Alangkah besar kekufuran dia itu. Yaitu kekufuran dia apa? Di sini Ibnu Katsir di sini Imam Sa'di mengatakan alangkah besar kekufuran dia. Ya. Apa itu kekufuran dia? Yaitu kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia mengingkari semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Kok bisa gitu ya? Ya, karena dia merasa apa yang ada pada dirinya, apa yang dia peroleh itu adalah dari dirinya, bukan dari Allah. Kayak korun, innama utituhu ala ilm. Saya mendapatkan ini kan saya, gue gitu loh, gitu kan ya. Saya gitu loh, gitu ya. Karena kepintaran saya, kecerdasan saya, gitu ya. Mengingkari semua itu berasal dari Allah. Kemudian yang kedua, alangkah besar kekufuran dia, yaitu apa? Pengingkaran dia terhadap kebenaran. Nah, dia memaknai lebih besar. Alangkah besar pengingkaran dia. Alangkah apa namanya kuatnya pengingkaran dia terhadap kebenaran ini. Jadi dia mengingkari Allah, mengingkari iman kepada Allah, mengingkari hari akhir, mengingkari wahyu, mengingkari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya inilah yang menjadikan sebab mereka itu berada dalam apa itu? Berada dalam kondisi terlaknat. Ya. Nah, di surat Al-Bayyinah Allah mengatakan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang kafir itu akan berada di neraka kekal selamanya dan mereka adalah manusia, makhluk yang paling jahat. Kenapa kok menjadi makhluk yang paling jahat? Karena mengingkari kebenaran dan mengingkari kebaikan Allah sehingga mereka menjadi makhluk yang terlaknat. Nah, inilah orang-orang yang seperti ini. Makanya umat Islam harus menunjukkan kebencian mereka dalam hati mereka terhadap orang-orang kafir yang seperti ini. Atau mereka yang menggunakan baju Islam, tapi mereka tidak percaya dengan semua itu seperti kaum liberalis, sekuler, dan sebagainya. Ya. Jadi ini makna dari surat Abasa ayat yang ke-17. Jadi akhirnya Allah mengatakan ini adalah makhluk yang paling jahat di muka bumi ini. Tak ada kebahagiaan di dalamnya. Dan umat Islam harus menunjukkan kebencian dalam hati mereka terhadap orang-orang yang seperti ini. Waliyahzubillah. Lalu pada ayat yang ke-18, min ayyi syai'in khalaqah. Ya, min ayyi syai'in khalaqah. Kalau terjemahannya di ayat 18, dari apakah dia Allah menciptakannya? Imam As-Sa'di mengatakan, huwa min ad'afil asya. Dia diciptakan dari sesuatu yang paling hina, yang paling rendah.
dari sesuatu yang paling rendah. Apa maksudnya? Ya. Imam Ibnu Katsir, ya saya combine dari Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan maksud dari ayat ini apa? Min ayyi syai'in khalaqah. Ya. Thumma bayyana ta'ala lahu kaifa khalaqahu minasyai'il hakir. Di sini Allah ingin menjelaskan, kata Ibnu Katsir, bahwa manusia yang tidak percaya sama Allah, manusia yang mengingkari kebenaran, manusia yang kufur terhadap nikmat Allah. Sebetulnya kalian itu diciptakan dari apa sih? Kok sampai kayak gini banget gitu loh. Nah, itu maksudnya ya. Memang kalian itu siapa? Ya, bahasa kita gitu. Kalian itu siapa? Kok sampai ingkar banget sama Allah? Ya, kalian ini siapa? Siapa yang menciptakan kalian? Dan kalian ini emangnya diciptakan dari apa? Ingat, yang menciptakan kalian itu adalah Allah yang kalian ingkari. Yang menciptakan kalian itu adalah Allah yang menurunkan dan memberikan semua kebaikan kepada kalian. Yang menciptakan kalian itu adalah Allah yang mengabarkan kepada kita di dalam kitab sucinya akan apa yang akan terjadi di esok hari, yaitu hari akhir nanti. Allah ini yang menciptakan kalian. Kemudian yang kedua, emang Allah menciptakan kalian dari apa? Ingat, sadarlah wahai manusia yang kufur terhadap nikmat. Sadarlah wahai manusia yang tidak percaya dengan kebenaran dan mengingkari kebenaran itu. Sadarlah bahwa kalian itu diciptakan dari sesuatu yang hina. Min nutfatin khalaqahu. Ingat, Allah menciptakan kalian itu dari nutfah, yaitu setetes air mata darah. Setelah Allah menciptakan kalian dari air yang hina itu, lalu Allah tentukan semua ketentuan-ketentuan takdir kalian. Ai qaddara khalqah. Allah telah menentukan penciptaannya. Wasawwahu basharan sawiya. Lalu Allah lahirkan dia sebagai manusia yang sempurna. Wa atqana quwwahu dhahira wal batina. Allah sempurnakan kekuatan dia, kekuatan fisik maupun kekuatan batinnya. Faqaddar. Allah tentukan itu semuanya. Artinya Allah yang menciptakan Anda, wahai manusia yang ingkar. Ya, dari apa? Setetes air mani. Satu, sesuatu yang hina. Lalu dari setetes air hina itu, Allah lahirkan kalian dengan fisik yang sempurna. Allah lahirkan kalian dengan kekuatan fisik kalian. Dengan kekuatan mental dan jiwa kalian. Di Ibnu Katsir ada penambahan. Faqaddara, dan Allah setelah menciptakan kalian, Allah takdirkan, Allah tentukan rezeki kalian. Allah menentukan rezeki kalian. Allah menentukan kebaikan kalian. Allah menentukan jodoh kalian. Allah sudah tentukan pada kalian kebaikan-kebaikan yang bakal Anda peroleh di dunia. Allah tentukan semua kehidupan kalian. Lalu kenapa kalian itu ingkar sama Allah Subhanahu wa taala? Karena kalian tidak sadar. Lihatlah jemaah, inilah cara Allah menegur mereka-mereka yang ingkar. Menegur siapa pencipta dan siapa diri dia sebetulnya. Agar apa? Agar hilang kesombongan pada dirinya. Agar sadar bahwa dia itu sebelumnya tidak ada. Dan Allah lah yang menjadikan dia ada. Dan bahwa dia adalah sosok yang miskin, yang tidak memiliki apapun. Allah lah yang menjadikan dia memiliki ini dan itu. Allah lah yang menjadikan dia sempurna.
Agar apa semua endingnya? Agar dia kembali ke jalan Allah. Taubatlah. Begitu pula ini teguran kepada kita semua. Jangan sampai kita ini menjadi manusia yang sombong. Saat lupa akan darat, kata orang. Lupa akan langit. Lupa akan semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita seperti yang dikatakan oleh Allah, innal insana li rabbihi lakanud. Manusia ini sangat kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Yang dia ingat itu buruk-buruknya saja. Padahal yang buruk itu sedikit. Yang musibah itu sedikit. Yang baik itu tidak bisa kita hitung. Tapi itu yang diingat-ingat terus. Janganlah. Jangan kita jadi manusia yang sombong. Jangan menjadi manusia yang kufur nikmat. Ya. Adalah kita ini adalah manusia yang lemah. Allah yang memberikan semuanya kepada kita. Inilah tauhid yang melahirkan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-10, 20 ke 10. Tsummas sabila yassarah. Kemudian jalannya dia mudahkan. Jadi ini rentetan. Apa maksudnya? Imam Sa'di mengatakan yassar lahul asbab ad-diniyah wad dunyawiyah wa hadahu sabil wa bayyanahu wa amtahanahu bil amri wan nahyi. Kan tadi dia dari air mani. Kemudian tahapan-tahapan penciptaan sampai dia lahir. Ketika dia lahir, Allah jadikan kelahiran dia dengan sempurna. Sempurna. Sempurna fisiknya. Allah berikan kekuatan pada dia. Kekuatan fisik, kekuatan hati, kekuatan mental, akal, dikasih semua. Lalu setelah itu apa? Tsummas sabila yassara. Ai yassar lahul asbab ad-diniyah dunia. Lalu setelah itu, tahapan yang berikutnya yang ketiga, Allah mudahkan kepada dia sebab-sebab agama dan duniawi. Allah berikan hidayah kepada dia, petunjuk untuk menjalani itu semuanya. Artinya, Allah mudahkan dia untuk memahami ini semuanya. Allah kasih hukum sama Allah. Yassar, Allah mudahkan. Artinya apa? Allah kasih petunjuknya hukum syar'i. Sudah, hukum syar'i Allah sudah turunkan kepada dia. Halal, haram, dengan jelas dan mudah untuk diamalkan. Hukum-hukum syar'i sesuai dengan kemampuan manusia. Tidak ada yang di luar itu. Allah mudahkan semuanya. Wad dunyawiyah, dan perkara-perkara duniawi juga Allah mudahkan dia untuk menjalaninya. Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuknya. Contoh jemaah, bayi lahir. Sebetulnya kalau kita mikir pakai logika ya, yang pertama kali megang tuh bayi siapa? Dokter. Dipegang, lalu dibersihkan oleh susternya. Ya kan? Setelah itu diistirahatkan, kasih bantuan oksigen umpama kalau dia butuh itu. Setelah selesai ibunya dibersihkan, baru dikasih. Dia nangis nih bayi. Wah, 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 nangis, nangis. Tapi ketika dia ditempel, setelah itu dikasih ke ibunya, dia diam. Dia kok tahu itu ibunya? Padahal yang megang pertama itu dokter. Kemudian yang megang kedua susternya. Kalau logika kita kan harusnya yang megang pertama itu yang dia anggap ibu. Tapi ternyata enggak. Dia tahu bahwa yang megang saya yang pertama bukan ibu saya. Yang megang kedua saya, yang bersihin saya juga bukan ibu saya. Ketika ditaruh di samping perempuan yang terkulai lemah ini ibu saya. Diam dia. Dia. Kemudian dia haus. Dia tahu tempat di mana dia minum. Kok nggak ketukar gitu ya? Ada Allah yang ngasih hidayah. Dia tahu kalau dia haus, makannya dari sini. Minumnya dari sini, ngambilnya dari sini. Dia tahu.
nggak ketuker gitu loh. Hidungnya mamanya yang diisap tuh, oh, apanya kupingnya mamanya diisap, nggak ketuker aja Pak. Tahu ini tempatnya. Kemudian dia tahu bagaimana cara ngisepnya, tahu dia. Bagaimana cara dia mendapatkan susunya dengan banyak, tahu dia cara ngisep. Sampai teknologi-teknologi apa dibuat dengan cara ngisepnya nih bayi. Allah. Kita lihat binatang, kambing. Ini kambing lahiran. Terus keluar. Dalam hitungan menit, beberapa menit atau sejam, 2 jam, bayi kambing ini sudah bisa berdiri. Bayi sapi ini bisa berdiri. Tentu di situ, di sekitarnya dia kan ada beberapa kambing-kambing. Ketika dia berdiri, langsung dia tahu mana induk saya. Dia tahu, oh ini induk saya, yang itu bukan. Ketika dia tahu ke induknya, dia tahu dari mana dia mengambil air minum. Itulah Allah mudahkan perkara-perkara dunia buat dia. Kenapa nggak nih bayi kambing atau sapi ini kok ngambil rumput yang ada di situ? Kok enggak? Itulah hidayah yang Allah berikan. Tsummas sabila yassar. Lalu jalan-jalan inilah yang Allah mudahkan. Dunia seperti ini Allah mudahkan semua. Agama Allah mudahkan dia. Ngerti. Semua mudah. Wamtahanahu bil amri wan nahi. Lalu Allah uji dia. Dengan syariat ini ujian, perintah dan larangan. Setelah itu ketika dia mulai dewasa, dia diuji untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Kalau dia ingin menjalankan fitrahnya, inilah fitrah manusia. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah. Yaitu apa? Tauhid, iman sama Allah. Kalau dia menjaga fitrahnya ini, maka dia akan dengan mudah menjalankan perintah dan dia akan mudah meninggalkan larangan. Kenapa? Karena memang sudah Allah mudahkan. Tsummas sabila yassara. Kemudian jalannya dia, yaitu Allah mudahkan. Allah mudahkan jalan. Allah mudahkan untuk menjalankan perintah. Allah mudahkan untuk meninggalkan larangan. Sebagaimana Allah mudahkan dia untuk menjalani perkara-perkara dunia ini. Tapi kenyataannya kenapa ya kalau orang dari kecil malah sulit untuk ibadah. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan kok sulit. Ya, kenapa sulit? Rasulullah SAW menjawab, fa'abawa. Orang tuanya lah yang mengiring dan menjadikan dia ini Yahudi, Nasrani, jadi sulit menjalankan perintah. Makanya pelajarannya jamaah. Jadilah kita orang tua yang memberikan kemudahan anak untuk taat sama Allah. Untuk tauhid sama Allah. Caranya apa? Qu anfusakum. Mulailah dari diri kita. Untuk mudah menjalankan perintah Allah. Menjalankan tauhid. Menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh, kita jalankan dari diri kita semua. Agar apa? Agar anak-anak kita pun mendapatkan kemudahan untuk itu semua. Kemudian yang ke-21. Tsumma amatahu fa'akbarah. Terjemahnya, ya, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala mematikannya. Lalu Allah menguburkannya. Berarti ini tahapan kapan? Tahapan yang keempat. Ya kan? Tsumma amatahu fa'akbarah. Setelah menjalani kehidupan dunia, kehidupan dia sebagai hamba Allah, syariat, perintah, larangan, perkara dunia, dan sebagainya, terus berjalan kehidupan selama sekian lama, tsumma amatahu, kemudian Allah wafatkan dia. Fa'akbarah, lalu Allah tempatkan dia di kuburan. Imam Sa'di mengatakan, akramahu biddafni, Allah muliakan dia dengan apa? Dimakamkan. Allah muliakan orang-orang yang beriman. Dan manusia sebetulnya semua dimuliakan dengan apa? Dimakamkan. Walam yaj'alhu kasairil hayawanat allati takunu jifuha ala wajhil ard.
Dan Allah tidak menjadikan manusia ini seperti binatang-binatang, di mana bangkainya itu geletak di tanah. Tidak, Allah tidak menjadikan itu pada manusia. Tapi Allah muliakan manusia dengan apa? Dengan dikubur. Jadi intinya siapapun kita, siapapun manusia ini, tidak ada yang hidup selamanya. Di antara semua kita pasti akan mati. Tsumma amatahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Lalu ketika dia mau wafat, dia akan berada di tempat yang namanya kuburan. Berarti ayat ini memberikan faedah bahwa setiap orang pasti akan wafat. Faedah bahwa ada yang namanya alam kubur. Maka jadilah hamba Allah yang sesungguhnya, agar kematiannya indah dan agar alam kuburnya menjadi alam yang penuh dengan kenikmatan. Jangan menjadi manusia yang kutilal insan, manusia yang dilaknat, yaitu manusia yang kufur nikmat tadi, manusia yang ingkar dengan kebenaran, maka kematiannya akan menjadi kematian yang buruk dan kubur dia akan menjadi lubang-lubang neraka jahanam. Waliyahudzubillah. Berarti alam kubur ada. Karena Allah bilang, fa'akbar, lalu dikuburkan. Ada alam kubur. Dan di sana ada nikmat, ada azab. Apa yang menentukan nikmat dan azab? Amalnya dia. Ada pernah dulu saya ngisi satu pengajian. Kebetulan beliau, rahimahullah ya, seorang dosen. Ya, sepertinya S3, tapi saya nggak nanya detail. Ilmu ekonomi. Nanya dia, Ustadz, katanya ada alam kubur dan di sana ada nikmat dan ada azab. Saya kok nggak masuk akal. Nah, sekali lagi mengingkari seperti tadi itu ma'akfar. Alangkah besar kufurnya dia, mengingkari hari akhir. Kenapa? Karena nggak masuk di akal. Kok nggak masuk di akal, Ustaz? Saya bilang, kenapa Pak nggak masuk di akal? Iya kan belum ada hisab, belum ada perhitungan, kok sudah ada punishment dan reward. Oh gitu Pak ya. Saya balik nanya dengan logika juga. Dia pakai logika, saya jawab pakai logika. Maaf Pak, Bapak kan pasti sering naik pesawat. Oh iya, Pak naik pesawat berdua sama teman Anda. Karena Anda dosen, Anda dikasih tiket bisnis kelas, umpamanya. Teman Anda ini ekonomi. Tiket Anda bisnis, yang satu ekonomi. Bisnis kelas ini di mana, Pak? Di pesawat kan? Dan ekonomi di mana? Di pesawat. Tapi kenapa ketika Anda mau boarding, Anda dibedain? Oh, yang bisnis di sini. Yang ekonomi di sini. Setelah Anda boarding, Anda pun dibedakan di ruang tunggu. Oh, yang bisnis ruang tunggunya di lounge. Oh, yang ekonomi ya sudah geletak aja di pinggir situ. Anda berada di ruang VIP, makanan gratis, tempat enak, bahkan sebagian bandara ada tempat pijetnya dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa kok dibedain? Padahal bisnis Anda kan di atas pesawat. Sudah cukup-cukup Ustadz, saya paham. Inilah kadang kita ini. Padahal apa yang Allah jelaskan pasti selaras dengan kehidupan dunia. Setan aja yang mengemas seolah-olah nggak masuk di akal. Gitu ya. Jadi ini pelajaran. Tsumma amatahu. Setelah menjalani kehidupan, manusia akan wafat. Allah yang mewafatkan. Allah yang menjadikan dia berada di alam kubur. Makanya jadilah kita sebagai hamba Allah. Dan jangan menjadi hamba syaitan dan hawa nafsu kita. Lalu di ayat yang ke-22. Ini masih tahap kelima. Tsumma idza sya'a ansyarah. Apa terjemahnya? Idza sya'a ansyarah. Ayat 22. Kemudian jika Allah berkehendak, Allah membangkitkannya kembali. Ya. Maksudnya idza sya'a ansyarah ay ba'athahu ba'da mautihi lil jaza.
yaitu Allah membangkitkan dia setelah kematiannya tadi itu untuk mendapatkan balasan. Fallahu huwal munfarid bitadbiril insani wa tasrifihi bihadhihi tasarif. Dialah Allah yang Maha Esa dalam mengatur manusia dengan berbagai macam pengaturan-pengaturan seperti ini. Ini Allah yang ngatur semua. Tidak ada siapapun yang ikut serta dalam mengatur. Lihatlah diciptakan air mani, ya kan? Kemudian lahir dengan sempurna, fisik, akal, mental sempurna. Terus mulai gede, dikasih syariat Islam yang gampang, diuji dengan perintah dan larangan, dimudahkan urusan dunia-dunianya. Kemudian yang keempat, wafat. Habis wafat apa? Taruh di alam kubur. Nah, kalau kita bagi 5 alam kubur. Setelah alam kubur, baru kebangkitan dia dari kubur. Loh kenapa kok dibangkitin dari kubur? Idza sya'a ansyara. Kenapa dibangkitin dari kubur? Karena Allah ingin memberikan balasan dari apa yang sudah dia perbuat tadi itu. Kan hidup ujian, kematian balasan. Ad-dunya daru amalin. Seperti ucapan Ali bin Abi Thalib, ad-dunya daru amalin wal akhiratu daru jazain. Dunia ini tempat beramal dan akhirat tempat balasan. Ansyarah. Allah bangkitkan untuk mendapatkan balasan dari semua yang diperbuat. Siapa yang melakukan dari yang pertama sampai ke 6 ini? Hanya Allah yang melakukan semuanya. Tidak ada siapapun yang ikut serta dalam melakukan ini semua. Jadi, jadilah manusia yang iman, bertauhid, taat kepada Allah, taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ingkar dan jangan syirik, jangan sombong, tapi jadilah manusia yang tawadhu, tunduk, patuh, taat, dan merendah. Wallahu taala a'lam. Insya Allah, syukur jazakallahu khairan kepada Ustazuna Nizar untuk pembahasan kita pada malam hari ini di Quran Surat Abasa ayat 17 sampai dengan ayat 23. Insya Allah, jangan sekalian semoga dimurkakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan memasuki sesi 2, yakni sesi tanya jawab bagi jemaah yang ingin bertanya. Dipersilahkan pertanyaannya disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat bertanya langsung dengan mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom meeting ini. Alhamdulillah di sini sudah ada yang bertanya melalui tombol raise hand. Kami persilahkan kepada Umu Zahra. Kemudian setelah itu selanjutnya oleh Akhi Abi. Silakan Umu Zahra. Naam, alhamdulillah. Jazakallahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Ahsanallahu ilaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Zahra, silakan. Afwan ya Ustadz, pertanyaannya agak sedikit melenceng karena ini saya nggak tahu mau bertanya ke siapa seperti itu. Saudara saya, beliau ini ada rencana untuk KPR di salah satu bank syariah yang setelah beliau selidiki katanya dananya itu bukan dari bank konvensional dan sudah beliau konfirmasi langsung ke BM-nya itu menggunakan akad murabahah murni seperti itu. Tetapi beliau itu ragu karena ada denda, sedangkan dalam Islam kan tidak boleh ada denda. Lalu beliau konfirmasi lagi ke bank tersebut bagaimana dengan denda. Banknya bilang denda memang ada, tapi itu untuk badan sosial yang anak-anak perusahaan kami, Ibu, bukan bukan untuk bank seperti itu. Itu bagaimana ya Ustadz? Jazakumullahu khairah sebelumnya ya Ustadz. Makasih, Ummu. Ini kalau ditanya telingamu mana, harusnya kan begini, Bu. Ini telingamu mana? Telingaku gini, Bu. Bulet, kata orang Jawa, Bu. Maksudnya sama aja, Ibu. Cuman beda baju, semua itu riba dan haram.
Kalau dia bilang dananya bukan dari bank konvensional, tidak ada kaitan sama sekali, nggak ada urusan dengan itu. Oke, ini akadnya murabaha. Murabaha itu apa sih? Murabaha itu saya jual barang, saya jual jam tangan. Nih, Anda mau beli jam tangan, oke, saya jual jam. Berapa? Saya jual jam 1 juta. Anda beli 1 juta, saya jual jam. Nah, transaksinya apa? Saya untung. Jadi jual beli dengan keuntungan, ya pasti keuntungan. Tapi apakah itu benar jual beli atas barang yang dimiliki oleh bank? Bank tidak punya rumah. Karena haram hukumnya bank memiliki aset. Ini aturan bank. Bank tidak punya rumah. Oke, lantas Anda membuat akad perjanjian dengan bank. Yang Anda lakukan transaksi itu apa? Oke, kami setujui pembiayaan rumah dengan nilai sekian. Nah, di mana? Di perumahan ini, tanda tangan. Apakah bank punya al-mabi', punya barang yang dijual ke Anda? Nggak punya. Loh, Anda tanda tangan apa? Berarti bank menjual barang yang bukan milik dia. Rasulullah SAW mengatakan apa? La tabi' ma laisa indak. Jangan menjual barang yang belum kamu miliki. Satu, haram. Dua, loh, kalau dia tidak menjual, kalau dia menjual barang yang bukan dia miliki, lah berarti ini transaksi apa? Yang dibilang murabah menguntungkan. Berarti ini apa? Jual beli utang. Barangnya nggak ada kok. Berarti dia ngutangin duit ke Anda, tapi diuntungin. Berarti apa? Ya, utang diuntungin, rentenir. Riba. Ditambah lagi, yang ketiga apa? Telat kena denda. Mau dia bilang dendanya dikasih sosial, dikasih anak yatim, dikasih orang miskin, kan gak ada urusan. Yang urusan adalah Anda ngutang telat denda, titik. Itu riba. Jadi semua sama aja sama. Diganti nama tok, Bu. Ya, wallahu a'lam. Solusinya apa? Solusinya adalah ya Anda nyicil aja ke pemborong, ke yang punya perumahan, apalah namanya itu ya. Ya, nyicil ke dia aja. Dia yang punya rumah, Pak, saya nggak punya cash, boleh nggak saya kredit ke Anda? Bayar ke entity. Oh boleh Pak. Biasanya sekarang, kalau sekarang ekonomi lesu gini, dikasih. Cuman nggak selama bank. Biasanya cuma 4 tahun doang. Punya 4 tahun. Kalau belum punya juga nggak mampu, jangan memaksakan diri. Sudah kontrak rumah, sudah alhamdulillah. Itu yang Allah berikan kepada saya. Itu yang kita mampu. Ya, wallahu a'lam. Baik. Untuk selanjutnya kami persilahkan Ki Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ustaz, nih mohon maaf kalau Ya, pertanyaan ini saya kaitkan dengan ayat lain di Al-Quran, Ustaz. Kan tadi kan di surat Abasa itu ada Tsumma amatahu fa'aqbaroh ya, Ustaz ya. ya, Tsumma amatahu fa'aqbaroh. Nah, terus di surat yang lain, di surat As-Sajdah, itu ada Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Itu kan ada malakul maut yang di apa wukila bikum, ada apa bahasanya wukila bikum itu di surat As-Sajdah. Itu apa maksudnya, itu bagaimana Ustaz? Kan tadi apa maksud dari ayat ini bagaimana Ustaz? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada pertanyaan, apakah kita ini menjadi muslim
atau menjadi kafir itu apa pilihan atau tidak? Kan tadi kan Ustadz sedikit banyak membahas hidayah gitu. Itu apakah kita ini menjadi muslim atau menjadi kafir itu apa karena pilihan kita atau bagaimana Ustadz? Itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda sebutkan tadi di surat As-Sajdah ayat 11. Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukila bikum, thumma ila rabbikum turja'un." Qul, katakanlah wahai Muhammad Rasulullah SAW, yatawaffakum malakul maut, malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mencabut nyawa. Dialah yang mencabut nyawa kalian, yatawaffakum. Alladzi wukila bikum, di mana Allah mewakilkan pencabutan nyawa kalian kepada Dia. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian setelah kalian dicabut nyawanya, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Imam Sa'di mengatakan, ay ja'alahu Allahu wakilan ala qabdil arwah, yaitu Allah jadikan malaikat ini sebagai wakil Allah untuk mencabut nyawa kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian dikembalikan kepada Allah untuk mendapatkan balasan. Ini makna ayat ini. Berarti apakah sama dengan surat Abasa? Sama. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Allah yang mewafatkan kalian. Memang Allah yang mewafatkan kalian. Bagaimana Allah mewafatkan kalian? Yaitu dengan cara mencabut nyawanya. Bagaimana Allah mencabut nyawa? Allah mencabut nyawa lewat malaikat yang disuruh. Siapa malaikat ini? Walillahi junudus samawati wal ard, di surat Mudaththir. Malaikat adalah tentara-tentara Allah. Jadi Allah yang mencabut nyawa. Lewat siapa? Lewat wakilnya. Yaitu malaikat khusus yang ditugaskan mencabut nyawa. Mereka apa sifatnya? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan bermaksiat atas perintah Allah, dan mereka malaikat ini pasti akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Ini jawaban pertanyaan Anda yang pertama. Yang kedua, apakah kekufuran dan keimanan itu sesuatu yang sudah Allah takdirkan? Iya. Allah memang takdirkan apakah manusia ini bahagia dengan keimanannya? Apakah manusia ini syaqi, sengsara dengan kekufurannya dia? Apakah manusia masuk surga atau masuk neraka? Sudah ditentukan oleh Allah takdirnya sebelum manusia diciptakan. Cuman pertanyaannya, apakah Anda tahu siapa Anda? Apakah saya tahu siapa saya? Kita tidak tahu. Takdir itu rahasia Allah di atas Lauhul Mahfudz sana. Di atas arsy-Nya Allah. Allah di atas arsy-Nya. Hanya Allah yang tahu. Nggak ada yang tahu, Mas. Kalau tidak ada yang tahu, tidak boleh kita mempertanyakan itu semua. Terus, apa yang menjadi kewajiban kita? Itu yang kita pertanyakan. Atas dasar itulah Allah mengutus para nabi dan rasul. Atas dasar itulah Allah menurunkan wahyu. Atas dasar itulah para nabi dan rasul berdakwah, mengajarkan isi kitab sucinya. Atas dasar itulah pengikut-pengikutnya berdakwah dan seterusnya. Atas dasar itulah kita ada perintah dan ada larangan. Jadi sekarang memang itu sudah tentukan, tapi itu rahasia Allah sana sudah. Tapi kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah iqra, belajar. Iqra wa rabbukal akram. Belajar agar kita mendapatkan kemuliaan. Makanya pujian-pujian bagi orang yang belajar itu banyak sekali. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Mulia orang yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman, orang yang belajar itu akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Ini sudah kewajiban kita. Jangan sampai kita ini dibisikin setan, Mas.
Apa itu? Penghuni neraka, penghuni surga kan sudah ditentuin. Orang baik, orang jahat sudah ditentuin. Ya udah saya duduk aja kalau begitu. Mau ngapain saya harus belajar? Ngapain saya harus beramal soleh? Berarti apa yang saya lakukan ini udah takdir Allah. Kalau bahasa mau bercanda nih Mas. Kalau bercanda Mas ya. Berarti kalau duitmu saya ambil nggak boleh ngamuk Anda. Berarti kalau ada orang datang terus tiba-tiba Anda ditempeleng gitu, ini nggak boleh ngamuk Mas. Ini bisikan setan. Tidak boleh, jangan sampai kita dibisikin itu. Ya, jadi takdir semua ketentuan Allah. Kita wajib iman dengan itu semua. Terus apa? Jangan otak-atik itu. Yang kita otak-atik adalah apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Perintah, larangan, itulah letak ujian kita. Ya, belajarlah dan lakukanlah. Makanya disuruh ada rukun iman, ada rukun Islam. Kita sama disuruh ada Al-Quran, ada petunjuk, ada akhlak, disuruh tutur kata, bla 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 dan sebagainya. Karena memang itu kewajiban kita. Berhati-hatilah dengan orang jahat, bergaulah dengan orang baik. Karena itu memang kita ini. Ya, barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas penjelasannya. Sebelum lanjut ke pertanyaan dari Ukti Yuniarti dan Ummu Amr, di sini sudah ada pertanyaan terlebih dahulu yang masuk melalui chat box. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah jika menahan rasa sakit karena ketidakadilan atau musibah dengan tidak mengeluh dan hanya diam dan mencoba tidak berkata kasar, apakah diamnya menahan rasa sakit itu mendapatkan pahala? Demikian Ustaz pertanyaannya. Ya, barakallahu fiik. Sabar atas musibah. Itu standarnya, basicnya apa? Ada muljaza, tidak mengeluh. Hatinya nggak ngeluh, mulutnya juga tidak mengeluh. Terus apa? Ya udah diam. Maksudnya diem ini apa? Yakin. Maksudnya diem itu apa? Bukan cuek, tidak. Maksudnya diam adalah meyakini bahwa musibah yang menimpa dia itu adalah ketentuan Allah. Satu. Diam ya. Tadi tidak mengeluh. Yang kedua, tidak mengeluh itu apa maksudnya? Yang kedua adalah yakin bahwa ini semua datangnya dari Allah. Yang ketiga, yakin bahwa apapun yang Allah tentukan buat dia, semuanya pasti baik. Diam saja. Tingkatan yang lebih mulia itu akan melahirkan ridho. Senyum dia. Kenapa? Karena ketentuan Allah pasti baik. Baiknya apa? Artinya itu tanda Allah sayang. Allah mau menghapus dosa kita. Allah mau meningkatkan derajat kita. Maka saat itu musibah berubah menjadi sebuah kemuliaan buat kita. Barakallahu fiqh. Insya Allah, syukur jazakallahu khairan ya Ustazuna atas penjelasannya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ukti Yuniarti. Berhubung waktu yang terbatas, kami mohon kepada Ukti Yuniarti untuk menyampaikan pertanyaannya secara singkat to the point. Demikian, kami persilahkan Ukti Yuniarti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Sebagai orang beriman kan kita tuh harus percaya kepada Allah. Nah, misalnya ada seorang hamba nih, apa dia mengucapkannya yang tidak boleh diucapkan sih, tidak boleh diucapkan oleh dia sendiri. Kita juga tidak boleh mendengarnya. Misalnya itu sangat sangat kasar sekali ucapannya. Misalnya nih kita berkata kepada orang itu, tapi kan kita agamanya dia tuh baik, tapi kita suka mengucapkan yang jelek sekali Pak Ustadz. Misalnya kamu kafir ya gitu, kan itu sebetulnya kan nggak boleh ya Pak Ustadz. Ada loh yang kan seperti itu Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz kalau menemukan seperti itu? Jadi Ya, barakallahu fiqh. Inilah pentingnya kita ini belajar. Mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Mana kata-kata yang dilarang untuk diucapkan, mana kata-kata yang baik dan santun. Termasuk kata-kata yang dilarang adalah apa? Mencela, mencaci, menghina, merendahkan, apalagi sampai memvonis orang lain dengan vonis kafir. Kafir lu,
terlaknat kamu, munafik kamu. Nggak boleh. Ini bukan sifat orang beriman. Sifat orang beriman itu tutur katanya lembut dan selalu mendoakan saudaranya. Nah, di sinilah pentingnya belajar. Ya, jangan sampai kita terjebak gara-gara itu malah menginjak-injak kehormatan orang lain, mencaci, mencela, menghina, yang akan kita berbahaya. Kita telah berbuat dosa besar dan juga itu sulit untuk dimaafkan oleh Allah. Allah tidak akan memaafkan bahkan kecuali kita minta maaf kepada orang yang kita caci maki itu. Berbahaya sekali. Wallahu a'lam. Iya, Ustaz. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Amr yang mewakili pertanyaan-pertanyaan jamaah di Amerika dan Kanada. Silahkan Amr. Ya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Yang ingin ditanyakan Ustadz tentang hidayah tadi, ketika orang tua telah mengajarkan agama yang baik dan alhamdulillah sampai dia cukup besar, sudah menjalankan syariat Islam dengan cukup baik juga Ustadz. Tetapi setelah mereka mandiri dan jauh dari orang tua, dan kebetulan orang tuanya berpisah, ayah ibunya, kemudian anaknya jadi kafir, Ustaz. Keluar dari Islam dan mereka menyatakan sendiri keluar dari Islam. Apakah ini tandanya ketika orang tua mendidik mereka ketika waktu kecil sampai dia balik, itu ada kekurangannya dan apa yang harus dimuhasabah menghadapi kenyataan yang seperti ini, Ustaz? Mohon dibantu nasihatnya, jazakumullahu khairan. Ya, Ibu. Dalam kasus yang seperti ini, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya dalam artian itu adalah buah dari didikan orang tua. Bisa juga tidak, karena dia terkena virus yang bersifat eksternal. Iya, kalau memang selama ini orang tua tidak mengajarkan agama, tidak mendidik dia, tidak menanamkan iman tauhid kepada anak, tidak mengajarkan akhlak dan pergaulan yang baik pada anak. Orang tua hanya di benak dia, cukup saya ngasih duit, ngasih materi, berarti tanggung jawab saya sudah selesai. Sandang, pangan, papan sudah saya penuhi, berarti kewajiban saya selesai. Di saat itu, ketika anaknya tumbuh mulai dewasa, di sana dia memilih jalur-jalur kekufuran, dunia gelap, dan sebagainya, maka orang tua tanggung jawab karena yang nanam dia. Tapi kalau sebaliknya orang tua sudah mendidik, mengajarkan akhlak, mengajarkan ibadah, luar biasanya anaknya. Dididik, bahkan sekolah, sekolahkan Islam, bahkan ada yang sampai hafal Al-Quran. Ya, ada yang sampai hafal Quran. Ada. Tapi ketika dia kuliah, bergaul, ini anak tidak membatasi diri dengan pergaulan. Orang tua sudah ngasih tahu, nak, hati-hati nak, kamu bergaul nak. Di luar sana itu sulit membedakan antara serigala dan kucing anggora nak. Nah, ya. Dia nggak perhatian itu. Dia salah gaul. Pernah ada terjadi di sini Jakarta, orang tua ngeluh gitu ya. Akhirnya anaknya yang awalnya hafal Quran, jangankan hafal Quran, murtad yang dia. Anaknya laki awalnya banyak hafal Quran dia, ternyata di kantongnya ditemui banyak kondom. Kalau orang tua sudah melakukan sekuat tenaga, tapi anak ini salah pergaulan di luar, orang tuanya sudah berdoa, maka orang tuanya sudah lepas dari itu semua. Jadi pelajarannya jemaah buat kita semuanya apa? Tetap kita ini harus meneropong anak kita ya dengan kacamata kuda gitu ya. Ya, orang bilang dengan kacamata kuda gitu ya. Terus kita pantau anak. Pergaulannya kita perhatikan terus. Kemudian yang kedua, kita nggak boleh lupa untuk berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Melindungi, menjaga anak-anak kita. Barakallahu fiikum. Ya Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila ada sepasang suami istri telah berpisah, bercerai dengan anak dan anaknya dirawat oleh ibunya.
Tetapi kemudian ayahnya anak-anak ini tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi. Dan biasanya memang dibantu oleh ibu mertua atau keluarganya. Tetapi bila ada kebutuhan tertentu, apakah saya boleh meminta bantuan tersebut kepada ibu mertua? Apakah ada syariatnya yang membolehkan saya, ibunya anak-anak, meminta bantuan kepada mertua untuk membantu membiayai cucu-cucunya karena ayahnya tidak membiayai? Apakah boleh, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, artinya kalau ayahnya nggak membiayai berarti itu dosanya dia. Sekarang tinggal rezeki Anda yaitu mengurus anak ini. Ini rezeki Anda, itu kemuliaan bagi Anda. Dan kemuliaan pula bagi mereka yang ikut membantunya, yaitu neneknya, kakeknya. Sekarang kalau Anda dalam kondisi kepepet, boleh nggak Anda menghubungi mertua atau nenek dan kakeknya ini? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi jangan gantungkan hidup Anda kepada manusia, tapi gantungkan hidup Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawabannya boleh. Tidak ada masalah Anda menghubungi kakeknya, neneknya untuk membantu Anda dalam hal ini. Wallahu a'lam. Ya, Ustadz. Masih boleh ada pertanyaan, Ustadz, tentang adab? Boleh, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di waktu yang lalu Ustadz telah menjelaskan tentang adab ketika bangun tidur. Dan yang ingin ditanyakan Ustadz adalah apakah membaca surat Ali Imran terakhir itu kalau tidak hafal kita baca Ustadz. Jadi disiapkan bacaannya, itu yang pertama. Dan yang kedua Ustadz, apakah memang ada syariatnya ketika kita bangun terus kita mengusap-ngusap mata, baru kemudian berdoa, baru kemudian bangun dan berwudu dan seterusnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Itu artinya doa-doa atau zikir-zikir sebelum tidur. Jadi zikir-zikir sebelum tidur itu banyak. Pertama, kalau mau kita urutkan, ya pertama ayat kursi. Kemudian 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Ya kan? 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Kemudian surat Al-Kafirun. Ini semua dibaca sekali-sekali. Kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca 3 kali. Nah ini, kalau mungkin ayat kursi belum hafal atau 2 surat ayat terakhir Al-Baqarah belum hafal, disiapkan mau tidur sambil rebaan gitu atau setengah rebaan sambil dibaca, tidak ada masalah. Nggak apa-apa. Atau doa-doanya yang dari hadis belum hafal juga nggak apa-apa. Kemudian kita bangun tidur, apakah dianjurkan untuk gosok-gosokin wajah? Sebetulnya tidak. Cuman itu adab dari para ulama saja. Para ulama menganjurkan kita untuk itu. Biar apa? Biar hilang rasa ngantuknya. Bangun tidur, kemudian digosok wajahnya, mukanya, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menghilangkan rasa ngantuk. Kemudian setelah itu membaca doa bangun tidur. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Iya Ustadz. Afwan Ustadz, satu lagi boleh? Boleh. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya. Kami membaca ada tulisan dari tafsir yang menuliskan tentang bahwa Nabi Musa ketika diuji untuk menghadapi Firaun itu punya rasa takut. Kemudian membaca doa dan mensedekapkan tangan di dadanya. Di situ ditulis mensedekapkan tangan di dadanya untuk menghilangkan ketakutan. Nah, apakah menghilangkan ketakutan dengan sedekap itu ada syariatnya atau apakah itu disunahkan atau memang itu semacam tips untuk menghilangkan rasa takut dari syariat Islam? Jazakumullahu khairan Ustaz. Ya, kalau mensedekapkan tangan di dada saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah doa yang di surat Thaha. Itu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani. Nah, itu doanya. Ya, karena kan Nabi Musa eh, tidak dimiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang tajam seperti saudaranya Harun. Makanya waja'al Haruna waja'alli waziran Haruna akhi. Jadikan saya tolong angkat teman buat saya yaitu Harun karena Harun lebih pintar ngomong daripada saya. Jadi berdoa agar urusan-urusannya diberikan kemudahan, masalah-masalah dia diberikan solusi, doa. Kalau harus dekat begini, saya tidak tahu. Dan yang saya tahu Nabi Musa meletakkan tangannya di kantong, itu adalah salah satu mukjizat. Setelah itu diangkat, kemudian tangannya mengeluarkan cahaya yang bersinar. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Wa iya. Baik, Masya Allah. Demikian pertanyaan-pertanyaan yang telah disuguhkan dari jemaah. Semoga menambah wawasan, menambah ilmu kita untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kepada Ustazuna, sebelum diakhiri kajian, mungkin ada kata penutup sebelum ditutup kajian. Kami persilakan Ustaz. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Terus kita berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Diteguhkan hati kita untuk tetap bertauhid, menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti para ulama salafus saleh dahulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu